Halo Sobat Sneakerian, kembali lagi ke LI Channel. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian selalu menjaga kesehatan ya. Nah, program acara ini adalah Sneaker Jalan-Jalan, di mana kita mengunjungi berbagai macam tempat dan menemui berbagai sosok inspiratif dalam dunia kerja. Selamat menikmati! Selamat datang di episode 1 dalam program acara Sneaker Jalan-Jalan. Pada episode kali ini, LI Crew ingin meningkatkan kesadaran para penonton terhadap beberapa tenaga kerja Indonesia yang patut dibanggakan. Izinkan kami untuk memperkenalkan kepada Anda teman-teman dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Ada Pak Rido, Bu Dede, dan Bu Liani. Hari ini, LI Crew datang ke berbagai tempat di mana mereka bekerja. Di sini, kami melihat keseharian mereka bekerja sebagai pekerja sosial. Banyak sekali pertanyaan yang ingin kami lontarkan ke mereka. Kira-kira, cerita menarik apa nih yang akan kami dengar? Yuk, kita simak! Bagaimana proses rekrutmen saudara dari awal hingga berhasil diterima bekerja di sini? Dimulai dari lulus STKS. Pada waktu itu pas ada pembukaan CPNS tahun 2018, saya mencoba mendaftar di Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta sebagai pekerja sosial. Dalam hal ini CPNS itu sendiri kan punya tahap-tahapan seleksi. Nah, itu saya lewati satu demi satu. Dari pihak panitianya membimbing saya untuk misalnya masuk ke ruang tes, tidak membiarkannya, tapi mereka mendampingi saya. Terus setiap tahapan alhamdulillah berjalan lancar karena telah dibimbing oleh panitia, dan alhamdulillah sampai saat ini saya udah menjadi salah satu ASN Pemprov DKI Jakarta. Ketika mulai bekerja, apa saja job desk yang menjadi tanggung jawab saudara? Apakah ada perbedaan dengan ASN yang lain? Tugas saya selama ini ada beberapa, yaitu melakukan verifikasi, validasi, pakai mesin dan orang tidak mampu. Terus monitoring bantuan sosial tunai Pemprov dan Kemensos. Tidak ada dibeda-bedakan job desk-nya, sama seperti teman-teman umum pada lainnya, yaitu melakukan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Hal-hal yang menunjang yang lain adalah penerimaan dan juga dukungan, keramahan, kedekatan dari seluruh pegawai yang ada di PSBN Cahaya Batin. Saya merasa terbantu dan juga merasa berada di rumah sendiri seperti itu. Apa saja fasilitas yang diberikan Dinsos untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari Anda? Yang saya rasakan sudah mendukung. Saya diterima di Dinas Sosial, kemudian ditugaskan oleh Dinas untuk bekerja di PSBN RW Cahaya Batin. Nah, ketika saya di PSBN ini, saya pertama kali ke PSBN bekerja, alhamdulillah banyak sekali yang saya rasakan itu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PSBN gitu. Saya bisa sebutkan jaringan internet. Nah, itu kan sangat-sangat mendukung gitu. Bagi kan sekarang untuk aksesibilitas teknologi itu disabilitas sensorik netra sangat terbantu dengan adanya perangkat-perangkat teknologi gitu kan, yang mana itu membutuhkan akses internet seperti itu. Fasilitas yang lain yang saya rasakan adalah saya mendapatkan
tempat tinggal ya, dalam hal ini rumah dinas di lingkungan PSBN gitu, yang mana sangat membantu saya gitu ya. Nah, membantu saya untuk tidak lagi bermobilitas di luar dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja. Nah, dengan diberikan fasilitas berupa rumah dinas, itu juga memaksimalkan dari pekerjaan saya. Saya di sini sebagai pekerja sosial. Nah, sebagai pekerja sosial, saya memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat, dalam hal ini warga binaan sosial. Nah, warga binaan sosial itu sendiri kan tinggalnya di panti. Dengan saya bertempat tinggal di panti, itu menjadi satu nilai plus tersendiri bagi saya untuk dapat lebih dekat lagi, lebih bisa melayani lagi warga binaan sosial PSBN Cahaya Batin. Kemudian fasilitas yang lain yang saya dapatkan di PSBN Cahaya Batin yaitu terpenuhinya kebutuhan saya dalam hal makanan, makanan pagi, siang, sama malam. Kemudian lagi fasilitas yang diberikan adalah tersedianya ruang kantor yang nyaman bagi disabilitas sensorik netra. Fasilitas untuk menunjang aktivitas, mobilitas, dan keseharian sehari-hari warga binaan atau disabilitas sensorik netra itu sudah tersedia di sini seperti itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya guiding block ya. Untuk di sini kan saya di lantai 7, itu alhamdulillah ada lift yang memudahkan saya mobilitas turun naik mobilitas saya. Lalu pada waktu masuk ke Dinsos itu mesin absennya awalnya tinggi dan alhamdulillah diturunin, jadi tidak ada hambatan. Fasilitas kami ini yang saya miliki, tugas saya seperti monitoring sembako, yang waktu itu yang sembako COVID atau sembako Pemprov atau Kemenkes dapat insentif dari dinas juga. Kesulitan apa saja yang Anda alami selama bekerja? Ada kesulitan kalau komunikasi sama orang-orang ada pun. Ini suka pakai tutup masker yang kita sulit dengar apa cakep bahasa bibir. Nah, biasanya kalau saya punya kekurangan harus pakai, dia bisa lihat bahasa bibir. Apa saja harapan dan pesan saudara kepada teman-teman lain penyandang disabilitas dan juga kepada kantor tempat saudara bekerja? Harapan saya sih mungkin kuota ASN-nya lebih diperbanyak untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di luar sana. Jangan takut untuk mencoba karena kita tidak tahu ke depannya kita akan seperti apa. Semangat terus, jangan pantang menyerah dan jangan putus asa karena kita sama. Saya berharap agar sarana prasarana yang ada di PSBN ini menjadi akses untuk bisa menunjang aktivitas saya dalam hal bekerja. Harapan saya adalah saya ingin mereka bisa menerima disabilitas bisa bekerja seperti saya walau punya keterbatasan. Keterbatasan itu bukan penghalang bagi kita semua. Kita pasti bisa menunjukkan kemampuan kita. Kita harus setara seperti orang-orang normal. Nah, setelah mengikuti keseharian dari mereka, menurut penonton bagaimana? Sangat menarik dan inspiratif, bukan? Sekarang, saatnya kami berbincang-bincang dengan Bu Ratu selaku Kepala Subbagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Fatin Hamamah. Jabatan saya adalah Kasubag PU Tata Usaha di PSBN Cahaya Batin ini. Berapa sih Bu jumlah PNS disabilitas di PSBN? Tahun 2019 ASN yang disabilitas sensorik netra habis pensiun. Alhamdulillah tahun ini ada Pak Rido di posisi tahun 2020 masuk lagi ASN yang disabilitas netra sensorik netra. Tahun 2018 ada lagi penerimaan tunarungu di PSBN RW ini. Tadinya PSBN ini hanya panti sosial bina netra saja. Tetapi sejak tahun 2018 ada penambahan
disabilitas sensorik di PSBN ini. Jadi sekarang menjadi tambah PSBN RW, Panti Sosial Tunanetra dan Ruang Wicara Cahaya Batin. Untuk di PSBN Cahaya Batin ini karena yang kemarin saya sebutkan 4 orang sudah pensiun, mereka sudah usia lanjut dan sekarang hanya ada 1 yang disabilitas netra, yang 1 Parido saja. Dan alhamdulillah juga kita senang ada Parido karena Parido ini kita butuhkan ketika bekerja di membimbing anak-anak di malam hari. Parido ini kita butuhkan ketika anak-anak sekolah ini punya kesulitan dalam mengerjakan PR, pekerjaan rumah, di mana para pendamping yang tidak bisa menulis braille, membaca braille, ada Parido jadi sangat membantu. Melatih anak-anak, mengajarkan anak-anak mengerjakan PR dari sekolah. Karena di sini ini tidak hanya sekolah di sekolah luar biasa, tetapi mereka juga sekolah-sekolah inklusi di SMA umum, SMP umum ya. Jadi itu membantu Parido untuk mengajarkan, membimbing anak-anak. Bagaimana pengembangan strategi pengelolaan penyandang disabilitas di tempat kerja, khususnya yang berada di wilayah kerja Dinsos? Nah itu sekarang kita ada 131 warga binaan sosial dan terdiri dari disabilitas netra, sensorik netra, dan disabilitas sensorik ruang wicara. Dan kita punya LBK, ya, Loka Bina Karya, di 3 lokasi. Di 3 lokasi itu di Malaka, Kelapa II, dan Jagakarsa. Itu menampung hampir 50% tunarungu, baik yang daycare maupun yang menginap di panti seperti Jagakarsa itu 30, di LBK Malaka dan di LBK Kelapa II. Mereka ada pelatihan. Mereka yang di LBK Kelapa II pelatihannya membatik. Itu bekerja sama mitraan dengan Tokopedia. Tokopedia banyak membantu kami dalam memfasilitasi maupun ikut menjualkan produk-produk dari warga binaan sosial. Kemudian di Panti Malaka itu pembuatan konektor yang sekarang konektor masker ya, dan juga tas-tas goodie bag yang dibutuhkan untuk mereka bisa mandiri. Jadi para disabilitas ini bisa mandiri di masyarakat, dia bisa tidak lagi mengandalkan orang tua dan tidak mengandalkan orang lain. Jadi mereka bisa hidup normatif di tengah-tengah masyarakat. Apa saja tantangan Dinsos dalam penyediaan hak-hak dan peluang bagi ASN penyandang disabilitas? Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dinamakan penyandang disabilitas adalah keterbatasan, bukan kekurangan, tetapi keterbatasan di bidang sensorik, mental, ya, kejiwaan, ya, nah, itu semua ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini kita berdayakan semampu kita, semampu dia, ya, semampu Parido. Parido mampunya apa? Ayo kita fasilitasi. Parido bisanya apa? Ayo kita berdayakan. Jadi kita sebagai pimpinan tidak bisa menyamakan Parido dengan ASN yang lain. Kan tadi sudah bilang ada keterbatasan, ya. Nah, bagaimana keterbatasan itu kita maksimalkan? Yang keterbatasan itu tidak bukan menjadi suatu tantangan, tetapi kita maksimalkan apa yang bisa Parido lakukan di sini, apa yang bisa Parido berdayakan di sini. Ternyata Parido orang pintar, S2 UI dia, ya kan, banyak bisanya. Yang saya nggak bisa dia bisa, gitu kan. Ya, kalau ASN yang lain yang tidak netra nggak bisa braille, ya kan, tidak bisa bagaimana memahami mereka. Tapi Parido ini karena mereka sama-sama sensorik netra bisa menjembatani mereka. Bagaimana anak-anak panti juga Parido ini sabar, ya. Anak-anak panti juga senang dengan Parido dan mereka kalau ada apa-apa curhat dengan Parido. Kami sangat dibantu oleh Parido dan kami sebagai pimpinan sangat mensupport, sangat memfasilitasi apa kebutuhan Parido. Apakah harapan Dinsos kepada pekerja ASN penyandang disabilitas? Untuk Pemda DKI alhamdulillah udah bisa menerima para disabilitas untuk bekerja di pemerintahan. Saya berharap untuk swasta juga mau menerima anak-anak kami yang punya keterbatasan disabilitas ini, karena untuk menyalurkan anak-anak disabilitas netra dan ruang wicara ini kami kesulitan. Mau menyalurkan kerja di mana? Yang selama ini sudah ada adalah mereka hanya membuka panti pijat.
pekerjaan, dan ada beberapa orang mereka bekerja di Bank Niaga dan Bank Mega kalau nggak salah ya. Itu ada dari alumni kami, dan itu mereka mendapat kesulitan yang bekerja di swasta karena apa? Punya target-target disamakan dengan yang tidak disabilitas. Mereka sangat kesulitannya situ, dari dia di bank itu di bagian telemarketing, tapi ada target-target tertentu yang harus dia capai dan dia tidak bisa mencapainya, akhirnya tereliminasi. Nah itu kesulitan dari kami mengharap mudah-mudahan para pihak swasta ataupun mungkin juga masyarakat di luar bisa memberikan kesempatan bekerja kepada anak-anak kami yang punya keterbatasan sensorik netra dan berbicara untuk memberikan kesempatan lapangan pekerjaan. Mereka bisa hidup normatif, hidup normal sama dengan marga masyarakat Indonesia lainnya. Karena mereka juga butuh makan, mereka juga butuh berkeluarga, dan juga butuh bermasyarakat. Itu saja harapan saya, semoga pihak-pihak yang berwenang, terutama mungkin Dinas Tenaga Kerja, bisa menyalurkan anak-anak kami yang sudah lulus mendapatkan pembinaan di PSBN Saya Batin ini untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup normatif seperti yang lainnya.